Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Aditya Arnaya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta metode penelitian kualitatif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Langsung kita lanjut ke materinya. Nah, yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian framing yaitu adalah proses memilih, menekankan, dan mengecualikan aspek tertentu dari suatu isu untuk membentuk bagaimana isu tersebut dipahami oleh audiens. Tujuannya framing sendiri yaitu untuk membentuk persepsi dan interpretasi audiens melalui struktur dan penyajian informasi. Lanjut ke teori dan model. Teori dan model framing ada punyanya Robert Enman, yaitu ada problem definition. Nah, problem definition itu yaitu artinya tuh mengidentifikasi masalah yang diangkat. Lalu yang kedua ada casual interpretation. Nah, casual interpretation adalah itu menunjukkan penyebab dari masalah tersebut, masalah yang akan kita teliti. Lalu yang ketiga ada moral evaluation. Nah, itu memberikan penilaian moral atau nilai pada masalah. Lalu yang terakhir ada treatment recommendation, yaitu menyajikan solusi atau tindakan yang disarankan. Baik, ini lalu ada metode analisis framing, yaitu ada pemilihan contoh. Nah, pemilihan contoh itu berarti kita harus sebelum melakukan analisis kita memilih artikel, berita atau konten media yang relevan untuk dianalisis. Nah, yang kedua ada identifikasi elemen framing. Nah, itu yaitu kita mengidentifikasi kata kuncinya. Lalu frase, juga bisa gambar dan elemen lain yang dimana tersebut akan membentuk frame. Lalu yang ketiga ada pengkodean data. Nah, itu mengkode konten berdasarkan elemen framing yang telah diidentifikasi sebelumnya. Lalu yang terakhir ada analisis perbandingan, yaitu membandingkan framing antara berbagai sumber media. Nah, ini penerapan analisis framing. Nah, ini tahapan penerapannya yaitu ada yang pertama ada pemilihan topik. Misalnya kita memilih liputan tentang perubahan iklim, kebijakan imigrasi, atau protes sosial. Nah, itu bisa kita jadiin analisis. Lalu ada pengumpulan data. Nah, itu kita mengumpulkan artikel, berita, atau siaran dari berbagai sumber media. Lalu yang ketiga ada pengkodean dan kategorisasi, yaitu ini kita mengkode elemen-elemen framing seperti pemilihan kata, penggunaan gambar, dan penyajian fakta. Lalu yang terakhir ada analisis dan interpretasi, yaitu menganalisis data yang telah dikode untuk mengidentifikasi pola-pola framing dan implikasinya. Nah, contoh penerapannya semisal berita tentang perubahan iklim. Nah, media A menggunakan frame krisis global dengan menekankan bahaya dan ancaman perubahan iklim. Nah, lalu media B itu menggunakan frame kesempatan ekonomi dengan menekankan peluang bisnis dari teknologi hijau. Nah, ini hasil dan temuan dari analisis framing, yaitu yang pertama itu ada frame dominan. Nah, itu identifikasi frame dominan yang ditemukan dalam analisis. Lalu dua ada perbedaan antara sumber. Nah, kita dalam menganalisis framing itu pasti ada perbedaan di antaranya, yaitu antara berbagai sumber media. Nah, yang ketiga ada dampak framing. Nah, itu menganalisis bagaimana framing tersebut mempengaruhi persepsi publik dan potensi dampaknya terhadap kebijakan, misalnya itu kebijakan pemerintah atau apa. Baik, mungkin itu saja presentasi saya tentang analisis framing kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.